Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari Kamis. Tetap semangat ya dalam belajar, karena hari Senin nanti kita sudah melaksanakan penilaian akhir semester. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa awal pelajaran, Abata. Berdoa cukup anak-anak. Nah anak-anak, sekarang siapkan alat tulisnya. Mari kita belajar bersama-sama. 3. Kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Mari kita baca teks berikut. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Berikut ini beberapa kalimat penyelesaian tentang masalah hewan peliharaan. Yang pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Maksudnya, kita tidak boleh membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di lingkungan rumah tetangga. Kemudian, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Maksudnya, hewan peliharaan harus diberi makan supaya dapat berkembang dengan baik. Dan pemberian makan terhadap hewan peliharaan tersebut harus secara rutin. Lalu, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Maksudnya, hewan peliharaan harus memiliki tempat tinggal khusus sebagai tempat tinggal hewan peliharaan tersebut. Lalu, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Maksudnya, kita harus rutin membersihkan hewan, misalnya dengan cara memandikannya, dan kita juga harus rutin membersihkan kandang maupun alat makan hewan peliharaan tersebut. Setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti gambar berikut? Ceritakan pengalamanmu tentang memelihara hewan peliharaan. Ceritakan juga kewajiban kita jika memiliki hewan peliharaan. Berikut contoh cerita tentang pengalaman memelihara hewan peliharaan. Saya memelihara sepasang kelinci. Kelinci tersebut adalah pemberian paman. Saya memelihara kelinci di kandang. Pada siang hari,
saya melepas kelinci di sekitar halaman rumah yang telah dipagari. Sore harinya, saya memasukkan kembali ke dalam kandang. Saya rutin memberi pakan kelinci 3 kali dalam sehari. 1 minggu sekali, saya dibantu kakak membersihkan kandang kelinci. Saya harus membersihkan kandang kelinci agar selalu bersih sehingga kelinci dapat tumbuh dengan sehat. Ayo berlatih. Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat Ayah Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan Ayah Dayu untuk 1 kandang? Nah, di sini adik-adik diminta menentukan kemungkinan jumlah kandang dan kemungkinan batang bambu yang dibutuhkan untuk membuat 1 kandang. Caranya berarti adik-adik menentukan kemungkinan perkalian. Berapa saja yang hasilnya adalah 900. Jika Ayah Dayu membuat 10 kandang, maka untuk setiap kandang hanya dapat menggunakan 90 batang bambu. Perhatikan perkalian berikut. Di situ adalah 900. Apabila Ayah Dayu membuat 10 kandang, berarti kita hitung 900 dibagi 10. Hasilnya 90 dibagi 10 hasilnya 9 ya. Ya, ini nolnya tinggal kita tuliskan, maka hasilnya adalah 90. Lalu, buatlah alternatif jumlah kandang yang berbeda dengan hasil kalinya yaitu 900. Ya, kita menentukan perkalian yang hasilnya 900. Misalnya, Ayah Dayu membuat 1 kandang. Maka, jumlah bambu yang dibutuhkan 900 dibagi 1, yaitu 900, sehingga kayu yang digunakan 900 digunakan semua untuk 1 kandang tersebut. Lalu, misal Ayah Dayu membuat 2 kandang, maka akan menggunakan bambu sebanyak, kita hitung 900 dibagi 2. 90 dibagi 2 hasilnya 45. Tinggal sisa 01 kita tuliskan. Maka Ayah Dayu akan menggunakan 450 bambu untuk setiap kandangnya. Apabila Ayah Dayu membuat 3 kandang, maka Ayah Dayu akan menggunakan berapa bambu untuk setiap kandangnya? Kita hitung 900 dibagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. Nolnya tinggal kita tuliskan. Maka setiap kandang membutuhkan 300. Kemudian Ayah Dayu membuat 5 kandang. Berapakah bambu yang digunakan untuk setiap kandang? Kita hitung 90-nya ya. 90 dibagi 5 hasilnya 18. Nolnya sisa 1 tinggal kita tuliskan. Lalu Ayah Dayu membuat 10 kandang. Maka bambu yang digunakan untuk setiap kandang yaitu 900 dibagi 10. 90 dibagi 10 hasilnya 9. Nolnya yang belum dihitung sisa 1 ya, kita tuliskan saja. Maka setiap kandang menggunakan 90 bambu.
Bisakah kamu menggunakan cerita Dayu dan kandang kelinci di depan dengan bilangan yang berbeda? Ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan bilangan hasil perkaliannya. Berarti di sini adik-adik menentukan banyaknya seluruh bambu. Ambil bilangan yang memiliki banyak kemungkinan. Langkah kedua, tentukan jumlah kandang yang ingin dibuat. Lalu langkah yang terakhir, cari banyaknya bambu yang digunakan untuk masing-masing kandang. Untuk bekerja sama dengan orang tua, silakan adik-adik dengarkan cerita orang tua tentang pengalamannya berkaitan dengan hewan. Alhamdulillah, tadi tema 4 subtema 3 pembelajaran 5 telah selesai. Sekarang kita lanjutkan ya anak-anak ke tema 4 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Nah, tetap semangat ya anak-anak. Kewajiban dan hakku. Subtema 3 kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Mari kita baca teks berikut. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat. Perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan gotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Selanjutnya, adik-adik diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Yang pertama, apa masalah pada teks tersebut? Masalah yang ada pada teks adalah Ayah Dayu terserang demam berdarah. Kemudian, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Yang dilakukan warga untuk mengatasinya yaitu seluruh warga membersihkan lingkungan. Seluruh warga bergotong royong membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah dengan melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Juga melakukan pengasapan. Apa yang dimaksud dengan menguras? Menguras yaitu membersihkan bak mandi dan tempat penampungan air. Lalu, apa yang dimaksud dengan menutup? Menutup yaitu memberi tutup atau menudungi bak mandi dan tempat penampungan air seperti ember, tong, dan lainnya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan mengubur? Mengubur adalah memasukkan ke dalam lubang tanah, lalu menutupnya kembali. Amati teks wabah demam berdarah. Bekerjalah dengan teman di sebelahmu. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan kewajiban. Jika kamu memenuhi kewajiban, hak apa yang kamu dapatkan? Sampaikan temuanmu di depan kelas. Ini bisa adik-adik laksanakan apabila adik-adik sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, ya.
Untuk kalimat-kalimat yang menunjukkan kewajiban diantaranya yaitu yang pertama, seluruh warga membersihkan lingkungan. Kemudian, mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Lalu, seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Dan mereka juga melakukan pengasapan. Dalam bertetangga, kita wajib tolong-menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Yang seharusnya Lani lakukan yaitu menghibur Dayu yang sedang sedih karena ayahnya sakit demam berdarah. Kemudian, kalimat-kalimat yang harus disiapkan oleh Lani diantaranya, Dayu harus bersabar menghadapi cobaan yang sedang dialami. Dayu tidak perlu mengkhawatirkan kondisi ayahnya karena sudah ditangani oleh dokter rumah sakit. Teman-teman siap membantu Dayu menyiapkan pesanan bunga sedap malam. Nah, itu diantara kalimat-kalimat yang bisa Lani siapkan untuk membantu untuk menghibur Dayu. Hari ini, Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Tadi banyaknya bibit semuanya ada 800. Jika Ibu Dayu menyiapkan 2 kardus, maka banyaknya bibit dalam setiap kardus yaitu 800 dibagi 2. Kita hitung 8 bagi 2 hasilnya 4. Nolnya sisa 2 tinggal kita tuliskan. Sehingga banyaknya bibit dalam setiap kardus ada 400. Kemudian kemungkinan yang kedua, apabila Ibu Dayu menyiapkan 4 kardus, maka banyaknya bibit dalam setiap kardus bisa kita hitung 800 dibagi 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Nolnya sisa 2 kita tuliskan. Maka banyaknya bibit dalam setiap kardus ada 200. Dapatkah kamu menggunakan permasalahan di atas dengan jumlah bibit yang berbeda? Tentukan banyak bibit yang harus dikirim. Tentukan banyak kardus yang digunakan. Tentukan banyak bibit dalam setiap kardus. Apabila banyaknya bibit seluruhnya ada 1000 misalnya, kemungkinan banyaknya kardus dan banyaknya bibit dalam setiap kardus, misalnya Ibu Dayu menyiapkan 2 kardus, maka banyaknya bibit dalam setiap kardus yaitu kita hitung 1000 dibagi 2. Kita ambil 10-nya ya yang di depan, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Masih ada sisa 02 yang belum kita hitung, kita tinggal menuliskannya di belakangnya, sehingga banyaknya bibit dalam setiap kardus ada 500. Lalu apabila Ibu Dayu menyiapkan
5 kardus. Maka banyaknya bibit dalam setiap kardus 1000 dibagi 5. Kita hitung 10-nya. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Nolnya 2 tinggal kita tuliskan 200 ya. Sehingga banyak bibit dalam setiap kardus ada 200. Silahkan adik-adik bisa menentukan banyaknya bibit seluruhnya sesuai dengan angka kesukaan adik-adik. Kemudian tentukan kemungkinan banyaknya kardus serta banyaknya bibit dalam setiap kardus. Untuk kegiatan bersama orang tua, silahkan adik-adik bersama orang tua membiasakan diri membersihkan rumah dari genangan air dan sarang nyamuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan. Ingat, hari Senin kita sudah penilaian akhir semester anak-anak. Tetap semangat ya. Jangan lupa kan sholat, terus kemudian mengaji dan hafalannya, serta lakukan protokol kesehatan 3M, iman, aman, dan imun. Beriman kepada Allah, aman ketika menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tidak menyentuh wajah, serta makan makanan yang bergizi dan melaksanakan olahraga setiap waktu. Demikian, Pak Khairul mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.